Seorang jutawan didekati oleh seorang gadis kecil yang mengemis di jalan memohon, "Tolong Tuan, belilah gambar saya." Saat melihat gambar itu, dia langsung terpaku. Jika Anda merasa cerita ini menarik, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Kita lanjutkan. Dr. Budi Santoso merapikan dasi sutra Italianya sambil melintasi tempat parkir Rumah Sakit Sejahtera, berjalan menuju Mercedes-Benz keluaran terbaru miliknya. Satu hari lagi operasi yang berhasil telah berakhir dan namanya terus bersinar di koridor institusi paling bergengsi di Jakarta. Di usia 45 tahun, ia telah meraih semua yang selalu ia impikan. Pengakuan, kekayaan yang cukup besar, dan reputasi sempurna sebagai salah satu ahli jantung paling kompeten di negara ini. Langit dengan cepat menggelap pada malam musim gugur itu, dan angin dingin berhembus di antara gedung-gedung di kawasan elit tempat rumah sakit itu berada. Budi merasa lelah setelah melakukan 3 prosedur kompleks, tetapi puas dengan hasilnya. Ketelitian bedahnya legendaris, dan pasien berebut tempat dalam jadwalnya, bersedia membayar mahal untuk keahliannya yang luar biasa. Saat berjalan, pikirannya melayang di antara janji-janji hari berikutnya. Kuliah untuk dokter residen di pagi, hari 2 konsultasi dengan anggota elit Jakarta, dan pertemuan dengan investor yang tertarik pada klinik pribadi barunya. Hidupnya adalah rangkaian teratur peristiwa penting. Setiap menit diperhitungkan dengan tepat untuk memaksimalkan kesuksesan profesionalnya. Kemudian sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sosok kecil muncul dari bayang-bayang dekat mobilnya, membuatnya berhenti mendadak. Dia seorang gadis kecil tidak lebih dari 12 tahun, mengenakan pakaian sederhana dan usang. Rambut hitamnya diikat dalam kepangan yang tidak rapi, dan mata besarnya memancarkan campuran aneh antara harapan dan tekad. "Tolong Pak, belilah gambar saya," katanya, mengulurkan selembar kertas ke arahnya. Suaranya lembut, tetapi tegas, seolah-olah membawa urgensi yang diam-diam. Naluri pertama Budi adalah mengabaikannya. Dia sudah terbiasa dengan pengemis di jalanan Jakarta, dan aturan pribadinya adalah tidak pernah berhenti. Namun ada sesuatu dalam tatapan anak itu yang membuatnya ragu. Sejenak, dia merasa ditransportasikan ke masa kecilnya sendiri ketika ia tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, mengamati ibunya melukis kanvas berwarna-warni, sementara ayahnya mengukir karya seni kecil pada kayu. Melawan protokolnya sendiri, dia mendekat untuk memeriksa gambar itu. Itu adalah seekor burung, digambarkan dengan goresan halus dan tepat, terbang di atas cakrawala yang tidak jelas. Ada sesuatu yang menghipnotis dalam cara garis-garis itu saling terkait, menciptakan sensasi gerakan dan kebebasan yang seolah-olah melompat dari kertas. "Berapa?" tanyanya, terkejut dengan keputusannya sendiri untuk berinteraksi. "Bapak bisa memberi berapapun yang Bapak mau," jawab gadis itu, senyum kecil menerangi wajahnya. Budi mengeluarkan selembar uang Rp100.000 dari dompetnya, nilai yang biasanya dia habiskan untuk makan siang cepat. Saat menyerahkan uang, jarinya sedikit menyentuh tangan gadis itu, dan dia memperhatikan bahwa tangannya dingin. Sejenak, dia berpikir untuk menawarkan bantuan lebih. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, gadis itu telah menghilang di antara bayangan mobil yang diparkir, hanya meninggalkan gambar dan perasaan aneh yang tidak lengkap. Di dalam mobil, dia menyalakan AC dan meletakkan gambar di atas dashboard. Sesuatu dalam adegan itu sangat mengganggunya. Bukan hanya situasi gadis itu, dia sudah melihat banyak kemiskinan dalam karirnya. Tetapi bagaimana pertemuan singkat itu telah membangkitkan kenangan yang telah lama terkubur di bawah lapisan ambisi dan kesuksesan profesional. Saat mengemudi ke apartemen penthouses-nya di Menteng, Budi teringat ibunya, Kartini, dan sore yang dia habiskan di studio improvisasinya. Dia ingat bau cat minyak dan terpentin, percakapan tentang bagaimana seni memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwa orang. Ayahnya, Haryanto, selalu mengatakan bahwa setiap potongan kayu yang dia ukir membawa cerita, emosi yang perlu dibebaskan. Sudah berapa lama dia tidak mengunjungi apartemen kecil tempat orang tuanya masih tinggal? Kapan terakhir kali
Dia benar-benar berhenti untuk menghargai sesuatu selain angka di rekening banknya dan statistik keberhasilan dalam operasinya. Gambar burung itu tampak mengawasinya, seolah-olah menyimpan rahasia yang belum siap ia pahami. Budi menyimpannya di laci konsol, mencoba menjauhkan perasaan tidak nyaman bahwa sesuatu yang penting telah terjadi malam itu, sesuatu yang bisa mengubah arah hidupnya yang terencana dengan sempurna. Keesokan paginya, Budi tiba di rumah sakit lebih awal dari biasanya. Rutinitas paginya terganggu oleh keadaan darurat. Seorang ibu yang putus asa berhasil mengelabui keamanan dan menerobos kantornya, membawa folder penuh hasil pemeriksaan dan seorang anak kecil dalam pelukannya. "Dokter Budi, tolong, saya perlu Bapak melihat anak saya." Mohon wanita itu matanya yang merah menunjukkan malam-malam tanpa tidur. Semua dokter lain menolak untuk mengoperasinya. Mereka bilang terlalu berisiko bahwa peluangnya sangat kecil. Sekretaris masuk tak lama kemudian, malu karena kegagalan dalam protokol keamanan. "Maafkan saya dokter." Dia berlari masuk, saya tidak bisa menghentikannya. Budi mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Ada sesuatu dalam tekad ibu itu yang membuatnya penasaran. Dia mengamati anak laki-laki itu, yang tampaknya berusia sekitar 6 tahun. Meskipun tampak rapuh secara fisik, matanya bersinar dengan keceriaan yang mengejutkan. "Siapa namanya?" tanyanya, sambil memberi isyarat agar mereka duduk. "Adi," jawab sang ibu, memperbaiki posisi putranya di kursi. "Dan saya Sari. Maaf atas gangguan ini dokter, tapi saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya sudah mengunjungi semua rumah sakit di Jakarta dan tidak ada yang mau menangani kasusnya." Budi mulai memeriksa hasil pemeriksaan dengan teliti. Kasusnya memang kompleks, kelainan jantung bawaan yang parah dengan banyak komplikasi. Gambar-gambar itu menunjukkan anatomi jantung yang menantang, yang akan membutuhkan pendekatan bedah yang sangat presisi dan inovatif. Saat menganalisis tomografi, dia menyadari bahwa Adi telah mengeluarkan sesuatu dari tasnya, buku sketsa dan beberapa pensil warna. Anak itu mulai menggambar, tidak menyadari ketegangan yang melayang di kantor itu. Budi melanjutkan studinya, tetapi sesuatu membuatnya mengalihkan pandangannya ke kertas tempat anak itu bekerja dengan penuh dedikasi. Jantungnya hampir berhenti. Di sana muncul di bawah goresan anak-anak Adi, ada seekor burung. Bukan burung biasa, tetapi gambar yang mengejutkan mirip dengan yang dia beli dari gadis itu malam sebelumnya. Postur yang sama, karakteristik khas yang sama, seolah-olah kedua seniman telah menangkap visi yang sama. "Gambar ini, gambar," gumam Budi tidak mampu menahan kekagetannya. Sari tersenyum sedih. Dia suka menggambar burung. Katanya mereka bebas terbang kemanapun mereka mau, tanpa ada yang menahan mereka. Adi mengangkat matanya dari gambar dan untuk pertama kalinya berbicara, "Bapak juga suka burung, dokter?" Budi merasakan benjolan di tenggorokannya. "Ya," jawabnya, teringat gambar yang tersimpan di mobilnya. "Saya sangat menyukainya." Dia kembali memperhatikan hasil pemeriksaan, tetapi pikirannya bergejolak. Kebetulan ini terlalu mengganggu untuk diabaikan. Pertama, gadis misterius dengan gambarnya, sekarang anak laki-laki ini dengan kondisi yang sangat parah mereproduksi gambar yang sama. "Sari," katanya akhirnya, "saya tidak akan berbohong kepada Anda. Kasus Adi sangat kompleks. Operasi yang dia butuhkan memiliki risiko yang cukup besar dan kita akan membutuhkan serangkaian pemeriksaan tambahan sebelum..." "Tolong dokter," ia memotong. Tangannya sedikit gemetar. "Saya tahu ini berisiko, tapi Bapak adalah harapan terakhir kami. Kami menjual semua yang kami miliki, membuat arisan kampanye di internet. Kami berhasil mengumpulkan cukup untuk pemeriksaan, tapi..." Budi mengangkat tangannya lagi, menghentikannya. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah sejak malam sebelumnya, seolah-olah gambar itu telah membuka pintu yang sudah lama tertutup di hatinya. "Jangan khawatir tentang biaya sekarang," katanya, mengejutkan bahkan dirinya sendiri. "Kita akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan mempelajari kasusnya dengan tenang. Saya belum bisa berjanji apa-apa, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Senyum yang menerangi wajah Adi saat itu seperti sinar matahari yang menembus awan tebal.
Anak itu melepaskan gambar dari bukunya dan menyerahkannya kepada Budi. "Ini untuk Bapak," katanya sederhana, "untuk keberuntungan." Budi mengambil gambar itu dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah relik berharga. Saat ia mengamati ibu dan anak itu meninggalkan kantornya, dia yakin bahwa hidupnya akan segera berubah drastis. Kedua gambar burung itu tidak mungkin hanya kebetulan. Mereka adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, tetapi yang memanggilnya untuk perjalanan tak terduga. Dr. Joko Wibowo, Direktur Rumah Sakit Sejahtera, mengamati kota melalui jendela kantornya di lantai teratas ketika Budi masuk untuk rapat. Ekspresi di wajahnya sudah menunjukkan bahwa percakapan tidak akan menyenangkan. "Budi, saya dengar kamu mempertimbangkan untuk mengoperasi anak dengan kelainan jantung bawaan," kata Joko tanpa berbalik. "Saya pikir kita sudah jelas mengenai kasus seperti ini." Budi duduk di kursi kulit di depan meja yang megah. Dia mengenal Joko selama lebih dari 15 tahun sejak masa residensi. Direktur saat ini selalu dikenal dengan sikapnya yang pragmatis dan obsesi dengan statistik keberhasilan rumah sakit. "Ini kasus yang kompleks, Joko, tapi saya yakin itu mungkin. Joko berbalik dengan tiba-tiba. 3 tim sudah menganalisis kasus ini dan sampai pada kesimpulan yang sama. Ini risiko yang tidak perlu bagi rumah sakit. Kamu sangat tahu bahwa reputasi kita didasarkan pada hasil yang konsisten." Budi menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Di mapnya, 2 gambar burung itu tampaknya terbakar, mengingatkannya mengapa dia ada di sana. "Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan kasus sulit karena berisiko," ia berpendapat. "Anak ini punya kesempatan, sekecil apapun itu. Jika kita mengembangkan teknik baru, kita bisa tidak hanya menyelamatkannya, tapi juga membuka jalan untuk kasus serupa lainnya." Joko duduk, senyum sinis muncul di bibirnya. "Ah, jadi itu, kamu ingin menggunakan anak itu sebagai kelinci percobaan untuk eksperimen bedahmu. Kamu ingin tampil di lebih banyak kongres internasional, begitu?" "Jangan menyimpangkan kata-kataku," protes Budi, merasakan kemarahan tumbuh. "Kamu sangat tahu bahwa bukan itu maksudku." "Yang saya tahu," Joko mencondongkan tubuhnya ke depan, "kamu berbeda dalam beberapa minggu terakhir. Pertama, kamu mulai menolak pasien pribadi untuk mendedikasikan waktu untuk kasus kompleksitas rendah di BPJS. Sekarang, kamu ingin mempertaruhkan reputasi kita dengan operasi yang praktis tidak mungkin." Budi berdiri, merapikan jas dokternya. "Kamu lupa dengan sumpah yang kita buat untuk menggunakan pengetahuan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan." "Jangan datang padaku dengan idealisme murah, Budi," balas Joko. "Kita membangun rumah sakit ini berdasarkan keputusan pragmatis. Jika kamu ingin beramal, ada LSM untuk itu." Sebelum Budi bisa menjawab, pintu ruangan terbuka. Itu Lina, sekretaris Joko dengan ekspresi khawatir. "Dr. Joko, maaf mengganggu, tapi pers ada di resepsi. Sepertinya seseorang telah membocorkan informasi tentang kasus anak Adi." Joko melemparkan tatapan menuduh pada Budi. "Lihat, sudah dimulai. Sebentar lagi kita akan memiliki aktivis dan jurnalis mengubah ini menjadi sirkus media." "Saya tidak ada hubungannya dengan itu," Budi membela diri, meskipun dia tahu bahwa situasi itu akan sampai ke media bagaimanapun juga. Tidak mungkin tidak memperhatikan gerakan keluarga untuk mengumpulkan dana untuk pengobatan. "Tidak masalah," Joko berdiri, nadanya sekarang lebih mengancam. "Sebagai direktur rumah sakit ini, saya secara resmi memveto prosedur apapun yang terkait dengan kasus ini. Jika kamu bersikeras, saya harus mengambil tindakan yang lebih serius." Budi keluar dari ruangan merasakan beban ancaman itu. Di koridor, dia memperhatikan tatapan penasaran dari rekan-rekannya. Beberapa berbisik di antara mereka sendiri. Berita itu sudah menyebar, dan dia tahu bahwa reputasi profesionalnya dipertaruhkan. Di kantornya, dia duduk dan mengambil lagi gambar-gambar burung. Ada sesuatu di dalamnya yang semakin membuatnya penasaran. Kemiripannya terlalu luar biasa untuk menjadi kebetulan. Dia kemudian teringat ibunya, Kartini, dan bagaimana dia selalu berkata bahwa seni memiliki kekuatan
untuk menghubungkan orang dan mengungkapkan kebenaran tersembunyi. Dia mengambil telepon dan, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, meneleponnya. "Ibu, saya perlu nasihat Ibu." Suara manis dan familiar di ujung telepon langsung menenangkannya. "Budi, kejutan yang menyenangkan, Ibu baru saja memikirkanmu sambil melukis." "Masih dengan studio Ibu?" "Tentu saja, Nak. Ayahmu bahkan memperluas ruang untukku tahun lalu." "Kenapa bertanya?" Budi ragu sejenak. "Saya perlu menunjukkan sesuatu pada Ibu. Bolehkah saya mampir malam ini?" "Selalu, sayangku. Kamu tahu rumahmu selalu menunggumu." Saat menutup telepon, Budi melihat keluar jendela kantornya. Seekor burung hinggap di ambang jendela, seolah-olah mengamati pikirannya. Mungkin sudah waktunya untuk terhubung kembali, tidak hanya dengan akar-akarnya, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar yang telah dikubur oleh ambisi profesionalnya selama begitu lama. Rumah orang tua Budi tetap persis seperti dalam kenangan masa kecilnya. Rumah kecil bertingkat di kawasan Kebayoran masih menampilkan warna-warna cerah yang dipilih ibunya beberapa dekade lalu, dan taman masih penuh dengan tanaman yang ayahnya rawat dengan penuh kasih sayang. Saat membunyikan bel, dia mencium aroma kopi yang baru diseduh. Kartini membuka pintu dengan senyum hangat, rambut abu-abunya diikat dalam sanggul yang tidak rapi. Noda cat di tangannya menunjukkan bahwa dia sedang bekerja pada karya baru. "Anakku," serunya, memeluknya dengan erat. "Haryanto, lihat siapa yang datang." Budi merasakan tekanan di dadanya saat melihat ayahnya muncul dari bengkel di belakang rumah. Haryanto berjalan lebih lambat sekarang, tetapi matanya masih bersinar dengan keceriaan yang sama seperti dulu. Di tangannya, ia membawa ukiran kecil yang belum selesai. Suatu kehormatan menerima kunjungan dokter paling sibuk di Jakarta, candanya memeluk putranya. "Ibumu bilang kamu ingin menunjukkan sesuatu pada kami." Duduk di ruang tamu yang sederhana namun nyaman, Budi mengeluarkan 2 gambar dari mapnya. Kartini menyesuaikan kacamata bacanya sambil memeriksa dengan perhatian profesional. "Menarik," gumamnya. "Sangat menarik. Gambar-gambar ini tidak dibuat oleh orang yang sama, tetapi ada koneksi yang tidak dapat disangkal di antara mereka." "Maksud Ibu?" tanya Budi, mencondongkan tubuh ke depan. "Lihat garis-garisnya," ia menunjuk ke detail spesifik. "Yang pertama ini memiliki kelembutan dan ketepatan seseorang yang telah menggambar lebih lama. Mungkin seorang anak yang lebih tua. Yang kedua memiliki lebih banyak spontanitas, khas anak yang lebih kecil, tapi esensinya, energinya sama." Haryanto mengambil gambar-gambar itu, menganalisisnya dengan pandangan ahlinya sebagai pengrajin. "Ibumu benar, ini seperti kedua seniman menangkap visi yang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda." Budi menceritakan kepada mereka tentang gadis misterius di tempat parkir dan tentang Adi. Saat berbicara, dia menyadari berapa banyak waktu yang telah dia sia-siakan jauh dari lingkungan kepekaan dan kebijaksanaan ini. "Kamu tahu, Nak," Kartini mulai bangkit untuk mengambil sesuatu di studionya. "Waktu kamu kecil, kamu juga menggambar burung. Ibu menyimpan beberapa gambarmu." Dia kembali dengan folder lama, dari mana dia mengeluarkan beberapa gambar anak-anak. Budi mengenali goresan ragu-ragunya sebagai anak kecil, dan di sana mereka, burung, lusinan dari mereka, terbang menuju matahari. "Kamu bilang ingin menjadi dokter untuk membantu orang-orang juga terbang." Haryanto mengenang, suaranya tercekat oleh emosi. Bahwa ketika seseorang sakit, itu seperti burung dengan sayap yang rusak. Budi merasa matanya berkaca-kaca. Bagaimana dia bisa lupa akan hal itu? Pada momen apa dia membiarkan prestis dan uang mengaburkan tujuan sebenarnya? "Ada satu hal lagi," kata Kartini ragu-ragu. "Pameran seni terakhirmu di sekolah, temanya kebebasan, kamu menggambar burung yang sangat mirip dengan ini. Waktu itu, kamu bilang itu adalah burung istimewa yang muncul untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan." Budi terdiam menyerap informasi itu. Kenangan yang telah lama terlupakan mulai muncul. Sore hari menggambar dengan ibunya, percakapan mendalam dengan ayahnya tentang makna seni, keinginan tulus untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang.
Dan kamu tahu apa yang lebih aneh? Lanjut Kartini mengambil salah satu buku sketsanya. Minggu lalu ibu bermimpi sangat jelas tentang seekor burung, sehingga ibu perlu melukisnya segera setelah bangun tidur. Dia membuka buku di halaman tertentu dan Budi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Di sana ada burung lain mengesankan mirip dengan dua gambar lainnya. Bu, ini tidak dapat dijelaskan? Dia tersenyum. Tidak semua hal perlu dijelaskan, nak. Kadang-kadang alam semesta mengirimkan kita tanda-tanda yang hanya bisa ditafsirkan oleh hati. Haryanto meletakkan tangannya di bahu putranya. Budi, kamu telah menjadi dokter yang brilian dan kami sangat bangga akan hal itu. Tapi mungkin gambar-gambar ini mengingatkanmu pada sesuatu yang kamu lupakan sepanjang jalan. Budi melihat gambar-gambar yang tersebar di atas meja. Sebuah cerita terurai melalui mereka. Gadis misterius, Adi, kenangan masa kecilnya sendiri, mimpi ibunya, semuanya tampak terhubung dengan cara yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh pikiran rasionalnya. Saya perlu menemukan gadis itu, katanya akhirnya. Sesuatu memberitahu saya bahwa dia adalah kunci untuk memahami semua ini. Kartini menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Ikuti hatimu, nak. Hati tidak pernah membawamu ke jalan yang salah. Saat meninggalkan rumah orang tuanya malam itu, Budi membawa lebih dari sekadar gambar di mapnya. Dia membawa keyakinan yang diperbarui akan tujuannya dan misi yang jauh melampaui operasi sederhana. Saatnya untuk menemukan kembali dokter yang telah ia janjikan untuk menjadi, yang melihat melampaui prosedur dan statistik, yang percaya pada kekuatan untuk membuat orang terbang lagi. Keesokan paginya, Budi tiba lebih awal di rumah sakit, bertekad untuk memulai studi pendahuluan untuk operasi Adi. Namun, saat memasuki kantornya, dia menemukan Sari menunggunya, memegang koran di tangannya yang gemetar. Dokter Budi, apa yang terjadi? Tanyanya, mengulurkan koran itu. Di halaman pertama bagian kesehatan, sebuah judul menyolok berbunyi, Rumah Sakit Sejahtera terpecah tentang operasi berisiko tinggi pada anak. Budi mengambil koran, membaca dengan cepat artikel yang merinci konflik internal di rumah sakit dan mempertanyakan motivasinya untuk mengambil kasus yang dianggap hilang oleh spesialis lain. Teks itu menyarankan bahwa dia mungkin menggunakan Adi sebagai kelinci percobaan untuk penelitian eksperimental. Sari, jangan percaya semua yang tertulis di sana, katanya, berusaha tetap tenang. Operasi ini memang kompleks, ya, tetapi saya telah mempelajari setiap detailnya. Saya tidak akan melakukan apapun yang bisa membahayakan Adi. Dokter Budi, saya perlu jujur dengan Bapak, katanya. Suaranya tercekat. Ada sesuatu yang tidak saya ceritakan sebelumnya tentang keluarga saya. Budi duduk di sampingnya memperhatikan bagaimana tangannya dengan gugup meremas tas usang yang dia bawa. Adi bukan anak saya satu-satunya, lanjutnya. Saya punya seorang anak perempuan yang lebih tua, Dewi. Dia tidak tinggal bersama saya lagi. Jantung Budi berdetak kencang. Maksudnya, ketika Adi lahir dan kami menemukan masalah jantungnya, biaya pemeriksaan dan konsultasi menghabiskan semua tabungan kami. Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi itu tidak cukup. Ayah mereka meninggalkan kami ketika dia tahu tentang penyakit Adi. Sari berhenti, menarik napas dalam-dalam untuk menahan air mata. Dewi saat itu berusia 11 tahun. Dia adalah gadis yang sangat dewasa untuk usianya, selalu membantu dengan adiknya. Dia memiliki bakat khusus untuk menggambar. Dia menghabiskan waktu berjam-jam membuat gambar untuk menghibur Adi ketika dia sedang sakit. Budi merasa jantungnya mencelos, mulai menyatukan potongan-potongan teka-teki. Apa yang terjadi padanya? Suatu hari, setelah satu lagi rawat inap, Adi saya pulang ke rumah dan menemukan catatan darinya. Dia mengatakan telah menemukan cara untuk membantu, bahwa dia akan mendapatkan uang dengan menjual gambar-gambarnya di jalanan. Saya mencari kemana-mana, tapi Sari tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia menghilang selama berhari-hari, kadang-kadang berminggu-minggu, muncul sesekali untuk melihat adiknya, selalu membawa sedikit uang atau makanan, tapi menolak untuk pulang. Dia bilang perlu terus membantu dengan caranya sendiri. Budi berdiri berjalan ke tasnya.
Dengan tangan gemetar dia mengeluarkan gambar burung pertama yang dia beli. "Sari, putri Anda, apakah dia mirip dengan gadis ini?" tanyanya, menunjukkan sketsa cepat yang telah dia buat tentang gadis di tempat parkir. Mata Sari membelalak dalam pengakuan. "Ya, itu Dewi. Bapak mengenalnya. Di mana Bapak menemukannya?" "Dia menjual gambar ini kepada saya beberapa hari yang lalu, di sini di tempat parkir rumah sakit," jelas Budi, menunjukkan seni burung itu. Dan kemudian Adi membuat gambar yang praktis identik. Sari mengambil gambar dengan hati-hati, tangannya gemetar. Burung-burung, dia selalu menggambar burung. Katanya mereka adalah pembawa pesan harapan. Matanya dipenuhi air mata baru. Jadi dia telah datang ke sini, telah mengamati rumah sakit. "Sari, sekarang semuanya masuk akal," kata Budi. Pikirannya bekerja dengan cepat. "Putri Anda tidak hanya menjual gambar. Dia mencoba menarik perhatian untuk kasus Adi. Dia yang mendapatkan informasi tentang saya, bukan? Yang secara khusus mencari saya." Sang ibu mengangguk perlahan. Dewi selalu sangat cerdas. Dia meneliti tentang dokter, rumah sakit. Pasti dia menemukan tentang Bapak dan merencanakan semua ini. Budi duduk kembali, menyerap revelasi itu. Gadis misterius itu bukan hanya anak jalanan yang menjual gambar. Dia adalah seorang saudara perempuan yang berdedikasi, merancang rencana rumit untuk menyelamatkan nyawa adiknya. "Kita perlu menemukannya," katanya, bertekad. "Bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk dia. Tidak ada anak yang seharusnya menanggung beban seberat itu sendirian. Tapi bagaimana? Saya sudah mencoba segalanya." "Saya punya beberapa kontak yang bisa membantu," jawab Budi, mengambil teleponnya. "Dan sekarang kita tahu bahwa dia mengunjungi sekitar rumah sakit, kita bisa mengatur pencarian yang lebih terarah." Pada saat itu, seorang perawat masuk terburu-buru ke kantornya. Dr. Budi, Dr. Joko mengadakan rapat darurat dewan. Ini tentang kasus Adi. Budi bertukar pandang khawatir dengan Sari. "Saya akan menyelesaikan ini. Teruslah mencoba menghubungi Dewi. Dia perlu tahu bahwa dia tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini." Saat menuju ruang dewan, Budi merasakan beban tanggung jawab semakin berat di pundaknya. Ini bukan lagi hanya masalah melakukan operasi yang kompleks. Ini tentang menyatukan kembali keluarga yang hancur oleh keadaan yang kejam. Dan entah bagaimana gambar-gambar burung itu telah menjadi benang merah yang menghubungkan mereka semua. Ruang dewan sudah penuh ketika Budi masuk. Selain anggota biasa, beberapa dokter dari staf klinis berkerumun di samping, beberapa berbisik di antara mereka. Joko berdiri di kepala meja, posturnya yang kaku menunjukkan ketegangan di lingkungan itu. "Para hadirin," Joko memulai. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. "Saya mengadakan rapat luar biasa ini untuk membahas situasi yang mengancam reputasi rumah sakit kita." Budi tetap diam, mengamati wajah-wajah di sekitarnya. Beberapa rekan menghindari tatapannya, yang lain menunjukkan keingintahuan atau kekhawatiran. "Dr. Budi Santoso," lanjut Joko, "secara sepihak memutuskan untuk menerima kasus yang sebelumnya ditolak oleh 3 tim spesialis. Sekarang media mempertanyakan protokol keamanan dan etika profesional kita. Dengan segala hormat, Joko," Budi menyela, bangkit berdiri. "Kamu mendistorsi fakta. Saya belum menyetujui untuk melakukan operasi. Saya sedang mempelajari kasus tersebut dan mengembangkan kemungkinan protokol pengobatan." "Protokol eksperimental," balas Joko, "yang bisa mengakibatkan konsekuensi bencana bagi rumah sakit." Dr. Maya Kusuma, Kepala Departemen Pediatri, berdeham dengan lembut. "Jika saya boleh, saya ingin membuat observasi. Saya melihat studi pendahuluan Dr. Budi dan harus saya katakan bahwa pendekatannya inovatif, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip yang solid." Bisik-bisik melintasi ruangan. Maya dikenal karena kehati-hatian dan keketatannya secara teknis. Dukungannya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. "Inovasi itu penting," Joko berargumen, "tapi tidak dengan mengorbankan nyawa." "Dr. Budi, apakah Anda sudah menjelaskan kepada keluarga tentang risiko nyata dari prosedur ini?" "Ya, saya sepenuhnya transparan," jawab Budi. "Tetap tenang. Dan ada sesuatu yang lain yang perlu kalian ketahui.
Dia kemudian berbagi cerita tentang Dewi, saudara perempuan Adi, dan bagaimana dia telah mengorbankan masa kecilnya sendiri untuk mencoba menyelamatkan adiknya. Ruangan menjadi hening saat dia berbicara. Kasus ini melampaui kedokteran, Budi menyimpulkan. Ini tentang keluarga yang hancur oleh sistem yang gagal untuk mereka. Tentang seorang anak yang harus tumbuh terlalu cepat, hidup di jalanan untuk mencoba menyelamatkan adiknya. Dr. Pramudia Raharjo, salah satu ahli bedah paling berpengalaman di rumah sakit, membersihkan tenggorokannya. Budi, saya memahami belas kasihanmu, tetapi kita tidak bisa membiarkan sisi emosional mengaburkan penilaian profesional kita. Ini bukan tentang emosi, Pramudia jawab Budi, menyebarkan catatan dan studi pendahuluannya di atas meja. Lihat ini, saya telah mengembangkan teknik yang tidak hanya bisa membantu Adi, tetapi merevolusi pengobatan kasus serupa. Para dokter mendekat memeriksa dokumen dengan minat yang meningkat. Maya mengambil salah satu lembar, matanya membelalak dalam pemahaman. Ini brilian, gumamnya. Adaptasi teknik tradisional dengan elemen bedah minimal invasif bisa benar-benar berhasil. Joko tampak tidak nyaman dengan arah diskusi. Meski begitu, risikonya akan selalu ada risiko, potong Budi. Tapi bagaimana dengan risiko tidak melakukan apa-apa? Berpaling dari seorang anak yang mungkin memiliki kesempatan, membiarkan sebuah keluarga terus terpecah belah. Pada saat itu, pintu ruangan terbuka dan Lina masuk terburu-buru. Dr. Joko, maaf atas gangguan ini, tapi ya, saya pikir semua perlu melihat ini. Dia menyalakan televisi di ruang rapat. Di berita lokal, sebuah laporan menunjukkan puluhan orang berkumpul di depan rumah sakit. Mereka adalah keluarga pasien yang telah dirawat Budi selama bertahun-tahun. Banyak di antaranya kasus kompleks yang dianggap mustahil oleh dokter lain. Kasus Adi telah memobilisasi komunitas, narasi reporter. Orang-orang ini datang untuk memberikan dukungan mereka kepada Dr. Budi Santoso, berbagi cerita tentang bagaimana dia tidak menyerah pada orang yang mereka cintai ketika orang lain telah kehilangan harapan. Kamera fokus pada seorang wanita tua yang memegang poster dengan foto cucunya. Dia menyelamatkan cucu perempuan saya ketika tidak ada yang mau mencoba. Sekarang dia berusia 12 tahun, sehat, bermain voli di sekolah. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan itu. Budi merasakan benjolan di tenggorokannya. Dia mengenali banyak wajah itu, ingat setiap kasus, setiap pertempuran yang terjadi di dalam rumah sakit yang sama ini. Joko mematikan televisi, wajahnya adalah topeng kekhawatiran. Ini tidak mengubah fakta medis. Tidak, Maya menyela, tapi mengingatkan kita mengapa kita memilih profesi ini pada awalnya. Dia berpaling ke dewan. Saya mengusulkan agar kita menyetujui operasi dengan syarat bahwa tim multidisiplin dibentuk untuk mendukung Dr. Budi. Kita bisa mengubah ini menjadi proyek penelitian resmi rumah sakit. Satu persatu anggota dewan mulai mengangguk. Joko menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas situasi, menyesuaikan dasinya dengan gugup. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi komplikasi apapun akan menjadi tanggung jawab penuh Anda, Budi. Selalu begitu, jawab Budi mengumpulkan dokumennya, dan akan selalu begitu. Saat meninggalkan ruang dewan, Budi tahu bahwa dia baru saja memenangkan pertempuran pertama. Dia masih perlu menemukan Dewi, mempersiapkan Adi untuk operasi, dan di atas segalanya membuktikan bahwa beberapa risiko sepadan ketika yang dipertaruhkan lebih dari angka dalam spreadsheet, itu adalah kesempatan untuk membuat keluarga terbang lagi. Setelah rapat dewan, Budi mendedikasikan minggu-minggu berikutnya untuk pencarian tanpa henti akan Dewi. Dia mendirikan jaringan kontak dengan pekerja sosial, organisasi non-pemerintah, dan bahkan pedagang kaki lima di kawasan rumah sakit. Semua waspada terhadap seorang gadis yang menjual gambar burung. Di kantornya, di antara konsultasi dan persiapan untuk operasi Adi, dia menyimpan peta kota di mana dia menandai setiap lokasi di mana Dewi telah terlihat. Sebuah pola mulai muncul. Dia tidak pernah terlalu jauh dari rumah sakit, seolah-olah menjaga pengawasan diam-diam atas adiknya. Pada suatu sore yang sangat sibuk, saat meninjau hasil pemeriksaan terbaru Adi, Budi menerima kunjungan tak terduga.
Kartini, ibunya, masuk ke kantor membawa folder gambar dan kilau khusus di matanya. "Ibu, apa yang ibu lakukan di sini?" "Nak, ibu perlu menunjukkan sesuatu padamu," katanya, menyebarkan berbagai gambar di atas meja. Ibu telah memikirkan tentang burung-burung itu dan mulai membuat beberapa sketsa berdasarkan ingatan ibu. Budi mengamati gambar-gambar itu, terkesan dengan kepekaan artistik ibunya. Setiap ilustrasi menangkap aspek berbeda dari burung-burung misterius yang telah menjadi bagian sentral hidupnya. "Tadi malam ibu bermimpi lagi," lanjut Kartini. "Ibu melihat seorang gadis menggambar di dekat taman lama di Kebayoran yang dulu kamu sering bermain. Dia duduk di bangku yang sama tempat kamu biasa duduk untuk menggambar." Budi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Ibu yakin?" "Absolut." "Dan ada lagi, dalam mimpi dia memakai kalung dengan burung kayu kecil." Kartini membuat jeda yang berarti. "Sama seperti yang ayahmu buat untukmu ketika kamu masih kecil." Budi membuka laci mejanya, mengeluarkan kotak kecil tua. Di dalamnya masih terpelihara adalah kalung yang ayahnya ukir, burung kayu yang halus, sayapnya terbuka dalam penerbangan penuh. "Ibu tidak pernah memberitahumu," kata Kartini, menyentuh Liontin dengan lembut. "Tapi ayahmu membuat 2 kalung itu. Yang kedua dia simpan, mengatakan bahwa suatu hari dia akan menemukan seseorang istimewa yang membutuhkannya. Kenapa ibu tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya?" "Beberapa kebenaran hanya masuk akal pada saat yang tepat, Nak." Kartini tersenyum. "Kurasa sekarang saatnya." Budi mengambil telepon, menelepon Sari. "Dewi, apakah dia mengenakan kalung khusus?" Ada momen keheningan di ujung telepon lainnya. "Ya, kalung dengan burung kayu. Dia muncul dengannya beberapa bulan lalu. Katanya dia mendapatkannya dari seorang bapak yang melihatnya menggambar di taman." Potongan-potongan teka-teki mulai cocok dengan cara yang menantang penjelasan rasional. Budi melihat ibunya yang mempertahankan senyum tenang. "Haryanto ada di taman sekarang," kata Kartini. "Dia pergi ke sana setiap sore, membawa bahan ukirannya. Katanya dia merasa perlu berada di sana." Budi berdiri dengan cepat, memasukkan kalung ke sakunya. "Saya perlu pergi ke sana." "Ibu tahu," jawab Kartini. "Itulah mengapa ibu datang menjemputmu." Dalam perjalanan ke taman, Budi merenung tentang bagaimana alam semesta tampaknya telah menenun jaring rumit, menghubungkan kehidupan melalui seni dan cinta. Ayahnya, yang selalu mengatakan bahwa setiap potong kayu menyimpan cerita yang menunggu untuk diceritakan, entah bagaimana telah memperkirakan momen ini. Saat mereka tiba di taman, mereka melihat Haryanto duduk di salah satu bangku, bekerja pada ukiran kecil. Dan di sana beberapa meter darinya, seorang gadis menggambar dengan konsentrasi, kalung kayu yang familiar berayun di lehernya. "Ayah," panggil Budi dengan lembut. Haryanto mengangkat matanya, tersenyum seolah-olah sudah menunggu mereka. "Dia datang ke sini setiap hari," katanya pelan. "Selalu pada waktu yang sama, selalu menggambar burung." Dewi begitu larut dalam gambarnya sehingga tidak menyadari kedekatan mereka. Budi memperhatikan bahwa dia mengenakan pakaian usang yang sama dari pertemuan pertama, tetapi ada martabat dalam posturnya yang melampaui situasinya. "Burungnya hampir selesai," kata Haryanto, menunjukkan ukiran kecil di tangannya. "Kupikir dia akan senang memiliki pendamping untuk yang sudah dia pakai." Budi mengeluarkan kalungnya sendiri dari saku. Kenangan masa kecilnya mengalir seperti sungai yang lembut. Dia mendekati Dewi, jantungnya berdebar kencang dengan keyakinan bahwa dia akan segera menutup lingkaran yang dimulai jauh sebelum momen ini. "Hai Dewi," katanya dengan lembut, "bolehkah kita bicara sedikit tentang gambar burungmu?" Gadis itu mengangkat matanya, segera mengenalinya. Pandangannya beralih dari Budi ke Kartini dan Haryanto, berhenti pada kalung yang dia pegang, identik dengan miliknya sendiri. Untuk sesaat, semua tampak membeku, seolah-olah waktu sendiri menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dewi melihat kalung di tangannya, dan kemudian yang dipegang Budi, matanya dipenuhi air mata. Untuk sesaat dia tetap diam, seolah-olah memproses besarnya pertemuan itu. "Itu Bapak," katanya akhirnya melihat ke arah Haryanto.
Bapak yang memberikan kalung ini kepada saya. Haryanto mengangguk dengan lembut. Aku menunggu saat yang tepat agar benda itu menemukan takdirnya. Begitu juga dengan yang ini, katanya, menunjukkan ukiran baru yang dia kerjakan. Kartini mendekat, duduk di samping Dewi di bangku. Dengan sensitivitas seorang seniman dan kasih sayang, seorang ibu, dia mulai membalik-balik blok gambar gadis itu. Kamu punya bakat khusus, komentarnya. Burung-burungmu, mereka tampak menceritakan sebuah cerita. Mereka menceritakan, jawab Dewi, suaranya mendapatkan kepercayaan diri. Itu cerita Adi. Setiap burung yang saya gambar adalah doa harapan bahwa suatu hari dia bisa terbang, bebas dari segala penyakit. Budi duduk di sisi lain, meletakkan kalungnya di samping miliknya. Kamu merencanakan semua ini, bukan? Mencariku di rumah sakit, menjual gambar. Dewi mengangguk, senyum kecil muncul di wajahnya. Saya mencari tahu tentang Bapak, membaca semua berita, artikel medis yang bisa saya mengerti. Saya tahu jika ada yang bisa membantu Adi, itu adalah Bapak. Kenapa tidak langsung bicara dengan saya? Karena orang dewasa tidak selalu mendengarkan anak-anak, jawabnya dengan kebijaksanaan di luar usianya. Tapi seni berbicara langsung ke hati orang. Itulah yang ibu ajarkan pada saya. Sebelum semuanya menjadi sulit, Kartini mengambil ilustrasi sendiri dari tasnya, menunjukkannya pada Dewi. Terkadang mimpi menunjukkan jalan kepada kita. Saya bermimpi tentangmu di sini, di taman ini. Mata Dewi membelalak melihat gambar-gambar Kartini. Mereka sama dengan gambar saya. Bagaimana? Beberapa koneksi melampaui apa yang bisa kita jelaskan. Haryanto menyela, menyelesaikan ukiran baru. Seperti ini. Dia memberikan kepada Dewi burung kayu kecil, lebih rumit daripada yang ada di kalung. Ini memiliki sayap yang sepenuhnya terbuka dan membawa di paruhnya sesuatu yang tampak seperti kunci. Ini untuk Adi, jelas Haryanto, untuk ketika dia siap terbang. Dewi mengelus ukiran dengan hormat, air matanya sekarang mengalir bebas. Saya hanya ingin membantu, saya tidak bisa tinggal di rumah melihat dia menderita. Tahu bahwa kami tidak punya cukup uang. Saya pikir jika saya bisa mengumpulkan sedikit. Kamu melakukan jauh lebih dari itu, kata Budi dengan lembut. Gambar-gambarmu tidak hanya menemukanku, tapi mengingatkanku siapa aku sebenarnya. Dokter yang aku janjikan untuk menjadi. Adi, apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Dewi, suaranya bergetar. Saya akan melakukan semua yang saya bisa, janji Budi. Tapi sekarang kita juga perlu merawatmu. Ibumu sangat khawatir. Saya takut kembali, Dewi mengaku. Bagaimana jika Adi membutuhkan lebih banyak uang? Jika obat-obatan... Kamu tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini, Kartini menyela, memegang tangan gadis itu. Kami bisa membantu. Ada cara lain untuk menggunakan bakatmu untuk membantu adikmu. Bagaimana? Bagaimana dengan pameran? Usul Kartini, matanya bersinar. Burung-burungmu istimewa, Dewi. Mereka menceritakan cerita yang perlu didengar. Kita bisa mengatur pertunjukan amal dengan gambar-gambarmu dan lukisan saya. Dan ukiran saya, tambah Haryanto. Seni memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan membuka pintu yang tampaknya tertutup. Budi mengamati interaksi. Kagum dengan bagaimana keluarganya secara alami merangkul Dewi. Menawarkan tidak hanya bantuan, tetapi jalan untuk mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Bisakah kita pergi melihat ibumu dan Adi sekarang? Aku yakin mereka akan senang bertemu orang tuaku juga. Dewi melihat ketiganya, ke kalung yang identik, ke ukiran baru di tangannya. Kemudian, dia mengangkat matanya ke langit, di mana seekor burung memotong udara dalam penerbangan bebas. Ya, akhirnya dia menjawab, senyum tulus menerangi wajahnya. Kurasa sudah waktunya kita semua belajar terbang bersama. Budi membantu. Dewi mengumpulkan bahan-bahan gambarnya, sementara Kartini dan Haryanto menyimpan kreasi mereka sendiri. Bersama mereka berjalan menuju rumah sakit, di mana Sari dan Adi menunggu. Di jalan, Dewi memegang erat ukiran baru, seolah-olah di dalamnya bukan hanya kunci untuk kesembuhan adiknya, tetapi juga untuk pembebasannya sendiri.
Pertemuan kembali Sari dengan Dewi di rumah sakit adalah momen emosi yang intens. Ibu dan anak berpelukan lama, kata-kata memberi tempat pada air mata lega dan rindu. Adi yang berada di kamar melakukan lebih banyak pemeriksaan persiapan, tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat kakaknya. "Dewi, kamu kembali," serunya, matanya bersinar dengan kegembiraan yang tampak menerangi seluruh ruangan. Dewi berlari untuk memeluk adiknya, berhati-hati dengan peralatan medis yang terhubung dengannya. "Tentu saja aku kembali, kecil. Dan lihat siapa yang kubawa bersamaku." Dia menunjukkan kepada Adi ukiran burung yang telah dibuat Haryanto. Anak laki-laki itu mengambil benda itu dengan hormat, jarinya dengan lembut menelusuri sayap terbuka dan kunci kecil di paruh. "Ini persis seperti gambar kita," katanya takjub. Kartini dan Haryanto memperkenalkan diri, dan segera kamar rumah sakit berubah menjadi studio improvisasi. Kartini mulai menunjukkan teknik melukisnya kepada anak-anak, sementara Haryanto menceritakan kisah tentang bagaimana setiap potong kayu menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Budi mengamati adegan dengan hati penuh, menyadari bagaimana keluarganya secara alami telah memperluas untuk memasukkan Sari dan anak-anaknya. Itu seolah-olah lingkaran cinta dan perhatian yang lebih besar sedang terbentuk di sekitar mereka. "Dokter Budi," panggil Adi pada suatu saat, "Bapak pikir setelah operasi apakah saya bisa menggambar sebaik Dewi?" "Saya yakin bisa," jawab Budi, duduk di tepi tempat tidur. "Dan kamu tahu satu hal, saya pikir gambar-gambarmu sudah sangat istimewa. Burung yang kamu buat untuk saya, dia membantu saya memahami sesuatu yang sangat penting." "Apa?" "Bahwa kadang-kadang kita perlu melihat dengan hati untuk melihat jalan yang benar." Sari, yang mengamati interaksi, mendekat dengan ekspresi khawatir. "Dokter Budi, tentang operasi, kapan?" Budi bertukar pandang berarti dengan Dewi sebelum menjawab. "Kami jadwalkan 2 minggu dari sekarang, waktu yang cukup untuk memperkuat Adi dan..." Dia berhenti, tersenyum, "untuk mengatur pameran yang sangat istimewa." "Pameran?" tanya Sari, bingung. Kartini menyela, menjelaskan ide pameran amal. Gambar-gambar Dewi dan Adi, lukisan saya, ukiran Haryanto, semuanya menceritakan kisah luar biasa tentang cinta dan harapan ini. "Dan yang terbaik," tambah Budi, "Rumah Sakit Sejahtera setuju untuk menyediakan ruang budayanya untuk acara tersebut." Dr. Joko tidak terlalu senang, tapi Dr. Maya menyukai idenya dan mendapatkan persetujuan Dewan. Dewi, yang diam sampai saat itu, mengangkat mata dari buku sketsanya. "Bisakah saya benar-benar menunjukkan gambar saya? Apakah orang-orang akan ingin melihat?" "Sayang," kata Kartini membelai rambutnya, "karyamu sudah menyentuh begitu banyak hati. Kamu tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan tersentuh oleh ceritamu." Haryanto mengeluarkan lebih banyak potongan kayu dan alat dasar dari tasnya. "Bagaimana jika kita mulai membuat beberapa karya khusus untuk pameran? Saya bisa mengajarimu beberapa trik ukiran, Dewi." Mata gadis itu bersinar dengan kemungkinan tersebut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak perlu lagi bersembunyi atau menanggung sendiri beban membantu keluarganya. Sekarang dia memiliki cara untuk berkontribusi yang tidak mengharuskan dia meninggalkan masa kecilnya. "Bisakah Adi juga belajar?" tanyanya, melihat adiknya. "Tentu," jawab Haryanto. "Sebenarnya, aku punya ide. Bagaimana jika kalian berdua bersama-sama membuat karya khusus, sesuatu yang mewakili perjalanan kalian?" Anak-anak tenggelam dalam proyek dengan antusias, sementara orang dewasa membahas detail pameran. Sari masih tampak sedikit bingung dengan kecepatan perubahan yang terjadi. "Semua ini tampak seperti mimpi," katanya pelan kepada Budi. "Beberapa minggu yang lalu saya putus asa, tidak tahu bagaimana membantu anak-anak saya. Sekarang kamu tidak lagi sendirian," Budi melengkapi, "dan tidak akan pernah lagi." Di sisi lain kamar, Dewi dan Adi bekerja fokus pada proyek Uma bersama mereka. Di atas meja improvisasi, gambar-gambar burung tampak hidup, sementara Haryanto dengan lembut memandu tangan anak-anak dalam pekerjaan dengan kayu. Kartini telah memulai sketsa baru,
menangkap momen persatuan dan harapan itu. Dalam gambarnya, burung-burung tidak lagi terbang sendirian. Mereka sekarang adalah bagian dari kawanan yang lebih besar. Sayap mereka bersentuhan dalam penerbangan penuh. Budi mengamati semuanya, merasa bahwa setiap potongan teka-teki akhirnya menemukan tempatnya. Operasi masih merupakan tantangan besar di depan, tetapi sekarang dia yakin bahwa bukan hanya ilmu kedokteran yang akan memandu tangannya, tetapi juga kekuatan transformatif cinta dan seni. 2 minggu yang mendahului operasi berlalu dalam pusaran aktivitas. Ruang budaya Rumah Sakit Sejahtera diubah menjadi galeri seni. Dengan panel putih menampilkan gambar-gambar Dewi dan Adi, lukisan Kartini dan ukiran Haryanto yang ditempatkan secara strategis di atas alas yang diterangi. Kisah keluarga telah menyentuh hati banyak orang, dan berbagai seniman lokal meminta untuk berkontribusi dengan karya untuk pameran amal. Dr. Maya secara pribadi mengkoordinasi publikasi acara tersebut, memastikan bahwa media memberikan perhatian yang tepat pada penyebab tersebut. Pada malam pembukaan, ruangan itu penuh sesak. Dewi mengenakan gaun baru yang dipilih oleh Kartini, memandu pengunjung melalui pameran, menjelaskan makna di balik setiap gambar. Kecakapan dan kedewasaannya mengesankan semua orang. Ini adalah burung pertama yang saya gambar untuk Adi. Dia menjelaskan kepada sekelompok orang, berhenti di depan salah satu panel. Itu ketika dia harus dirawat di rumah sakit untuk pertama kalinya. Saya ingin dia tahu bahwa meskipun terikat di tempat tidur rumah sakit, imajinasinya bisa terbang bebas. Adi, meskipun masih membutuhkan kursi roda untuk bergerak, berpartisipasi aktif dalam acara tersebut, keadaannya telah membaik secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir berkat perawatan intensif dan seperti yang Budi duga kembalinya kakaknya. "Lihat Bu," seru Adi menunjuk ke dinding khusus di mana gambar-gambarnya dan Dewi dipajang berdampingan. "Burung-burung kita terbang bersama," Sari, yang bersinar dalam setelan sederhana namun elegan, memeluk anak-anaknya. Beberapa minggu terakhir telah menghasilkan transformasi yang terlihat padanya. Keputusasaan telah memberi tempat pada harapan dan kelelahan konstan telah digantikan oleh energi yang diperbaharui. Budi berkeliling ruangan, berhenti sesekali untuk berbicara dengan rekan dokter dan calon donor. Bahkan Dr. Joko muncul meskipun sebentar dan tampaknya terkesan dengan organisasi acara tersebut. "Harus saya akui Budi," katanya, mengamati kerumunan, "kamu berhasil mengubah kasus kompleks menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kedokteran." "Itu selalu menjadi esensi dari profesi kita, Joko," jawab Budi. "Menyembuhkan lebih dari sekadar prosedur bedah. Ini tentang memulihkan harapan, menyatukan keluarga, mengubah kehidupan." Di sudut khusus pameran adalah karya utama, sebuah ukiran kolaboratif yang dibuat oleh Dewi dan Adi dengan bimbingan Haryanto. Itu adalah pohon kayu, cabang-cabangnya membentuk sarang, di mana burung-burung kecil yang diukir bertengger. Di puncak seekor burung yang lebih besar membuka sayapnya, kunci kecil di paruhnya bersinar di bawah pencahayaan. "Ini adalah keluarga kami," jelas Adi kepada pengunjung yang penasaran. "Sarang-sarangnya adalah semua tempat di mana kami menemukan cinta dan perhatian. Dan burung besar itu adalah Dewi, yang tidak pernah menyerah untuk membantuku." Kartini telah menciptakan serangkaian lukisan yang terinspirasi oleh perjalanan keluarga, menggunakan warna-warna cerah yang menyampaikan harapan dan pembaruan. Dalam salah satunya, dia menggambarkan saat pertemuan di taman, menangkap keajaiban sore istimewa itu. Saat malam berlanjut, sumbangan mulai melampaui semua harapan. Pengusaha tersentuh oleh cerita tersebut, menawarkan tidak hanya uang tetapi juga kesempatan. Sebuah sekolah seni menawarkan beasiswa untuk Dewi dan Adi, sementara sebuah perusahaan peralatan medis berkomitmen untuk menyumbangkan peralatan yang diperlukan untuk pasca operasi. Di akhir malam, ketika sebagian besar pengunjung telah pergi, keluarga berkumpul di depan ukiran pohon. Budi mengamati bagaimana semua orang berbeda dari ketika perjalanan ini dimulai. Ayahnya, Haryanto, telah menemukan tujuan baru mengajar seni kepada anak-anak di rumah sakit. Kartini sedang mengatur lokakarya melukis untuk keluarga pasien, mengubah penantian cemas menjadi momen kreasi dan kedamaian.
Besok adalah hari besar, kata Budi, berpaling kepada Adi. Siap? Anak itu tersenyum, memegang tangan kakaknya. Ya, sekarang aku tahu aku juga bisa terbang. Dewi memeluk adiknya dengan hati-hati. Dan aku akan ada di sini ketika kamu bangun. Aku janji. Budi merasakan beban kalung burung di lehernya, identik dengan yang dipakai Dewi. Besok akan menjadi salah. Satu hari terpenting dalam karirnya. Operasi yang akan membutuhkan semua keterampilan dan konsentrasinya. Tapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak akan sendirian di ruang operasi. Dia akan membawa bersamanya kekuatan keluarga yang telah dipertemukan takdir padanya, dan keyakinan bahwa beberapa keajaiban dimulai dengan gambar burung sederhana. Pagi, hari operasi tiba dengan kabut lembut menutupi Jakarta. Budi telah menghabiskan malam di kantornya, meninjau setiap detail prosedur yang akan dia lakukan. Di atas mejanya, di samping gambar resonansi dan laporan medis, adalah gambar pertama burung yang Dewi jual kepadanya. Pada pukul 5 pagi, Kartini dan Haryanto tiba di rumah sakit, membawa kopi dan roti hangat. Mereka menemukan Budi tenggelam. Dalam catatannya, kelelahan terlihat di wajahnya, tapi dengan kilau tekad di matanya. "Nak," panggil Kartini dengan lembut, meletakkan tangannya di bahunya. "Kamu perlu makan." Budi tersenyum kepada orang tuanya, menyadari betapa kehadiran mereka menenangkannya. "Terima kasih, kalian tidak perlu datang begitu pagi." "Tentu saja kami perlu," jawab Haryanto duduk di sampingnya. "Ini hari penting untuk seluruh keluarga." Sementara mereka minum kopi, Kartini mengeluarkan buku sketsa kecil dari tasnya. "Ibu bermimpi lagi tadi malam," katanya, membuka halaman tertentu. "Ibu perlu mencatatnya segera setelah bangun." Gambar itu menunjukkan ruang operasi, tapi tidak dengan cara konvensional. Alih-alih peralatan medis, Kartini telah menggambarkan langit terbuka, dengan burung-burung membentuk lingkaran pelindung di sekitar sosok tengah yang memancarkan cahaya. "Begitulah jadinya," dia menegaskan dengan keyakinan. "Kamu tidak akan sendirian di dalam sana." Pada pukul 6, Sari tiba dengan Adi dan Dewi. Anak laki-laki itu sudah mengenakan baju rumah sakit, mempertahankan senyum berani di wajahnya. Di tangannya, dia memegang ukiran burung dengan kunci yang tidak lepas darinya sejak pameran Dobkai. "Dokter," Budi, panggil Adi, mengulurkan ukiran itu. "Saya ingin Bapak membawa ini untuk operasi, untuk keberuntungan." Budi mengambil benda itu dengan hati-hati, merasakan beratnya yang menenangkan. "Saya akan meletakkannya di sini," katanya, menyimpannya di saku jas dokternya. Jadi dia tetap dekat dengan hati. Dokter Maya tiba tak lama kemudian, membawa bersamanya tim bedah yang dipilih. Setiap profesional telah dipilih tidak hanya karena kompetensi teknis mereka, tetapi juga karena berbagi visi kedokteran yang sama yang dimanusiakan. "Semuanya siap," informasi Maya. "Ruangan disiapkan persis seperti yang kamu rencanakan." Budi mengangguk, mulai merasakan fokus prabedah yang familiar menguasai dirinya. Itu adalah keadaan mental yang dia kenal dengan baik, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, koneksi yang lebih dalam dengan prosedur yang akan dia lakukan. "Dewi," panggil Adi, ketika saatnya dia dibawa untuk persiapan. "Kamu akan ada di sini ketika aku bangun, kan?" "Iya, kecil," jawab Dewi mencium dahi adiknya. "Dan kamu tahu apa lagi? Aku akan menggambar seluruh perjalananmu hari ini. Ketika kamu kembali, kamu akan bisa melihat betapa kuat dan beraninya kamu." Sari memeluk anaknya, air mata dia mengalir di wajahnya. "Pejuang kecilku, ibu sangat mencintaimu." Kartini mendekati Budi, yang mengamati adegan saat dia bersiap untuk pergi ke ruang operasi. "Nak, ingat apa yang selalu ibu katakan tentang seni, bahwa seni memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan. Itu, hari ini kamu akan menciptakan karya senimu sendiri, bukan dengan cat atau kayu, tapi dengan cinta dan ilmu. Itu adalah bentuk seni yang paling kuat yang ada." Budi memeluk ibunya, merasa kembali seperti anak laki-laki yang menggambar burung dan bermimpi membantu orang. Haryanto bergabung dalam pelukan, meletakkan sesuatu di tangan putranya. "Apa ini?" "Satu lagi penjaga kecil," jawab Haryanto,
menunjukkan ukiran burung kecil begitu kecil sehingga sempurna masuk di samping yang telah diberikan Adi. Dr. Maya mendekati dengan lembut. "Budi, sudah waktunya." Dia menarik napas dalam-dalam, melihat setiap wajah yang hadir. Keluarga darahnya dan keluarga hatinya disatukan oleh kekuatan cinta dan seni. Dia menyentuh 2 kalung di lehernya, miliknya dan yang dia dapatkan dari Adi, merasakan di dalamnya kekuatan yang dia butuhkan. "Mari kita pergi," katanya, suaranya mantap dan tegas. "Saatnya mengajari satu burung lagi untuk terbang." Saat berjalan ke ruang operasi, Budi bisa merasakan berat yang menenangkan dari 2 ukiran di sakunya. Di ruang tunggu, Dewi sudah mulai menggambar. Goresan lembutnya menceritakan kisah hari istimewa itu. Kartini menyiapkan cat airnya, siap untuk mencatat dengan caranya sendiri keajaiban yang akan segera terjadi. Dan Haryanto diam-diam mulai mengukir burung lain, tangannya yang berpengalaman membebaskan dari kayu bentuk yang sudah ada di dalamnya. Di ruang operasi, momen itu adalah konsentrasi absolut. Budi dan timnya bekerja dalam sinkronisasi sempurna. Setiap gerakan diperhitungkan dengan tepat. Jam-jam berlalu sementara mereka menavigasi prosedur yang rumit, menghadapi setiap tantangan dengan tekad dan keahlian. Dr. Maya, yang bertindak sebagai asisten pertama, menjaga matanya yang waspada pada setiap detail. Pada saat tertentu, komplikasi tak terduga muncul. Jantung Adi menunjukkan variasi yang tidak diprediksi dalam pemeriksaan. "Kita perlu mengadaptasi tekniknya," gumam Budi. Pikirannya bekerja cepat. Kemudian dia merasakan berat ukiran burung di sakunya, seolah-olah mereka berdenyut bersama dengan jantung kecil yang berjuang di bawah tangannya. Pada saat kritis itu, Budi menutup matanya sejenak, memvisualisasikan gambar-gambar Dewi, lukisan ibunya, ukiran ayahnya. Semua cinta dan seni itu mengalir melalui tangannya yang berpengalaman. "Mari kita coba pendekatan yang berbeda," katanya, suaranya tenang tapi tegas. "Maya, saya perlu kamu..." Tiba-tiba, lampu ruang operasi mulai berkedip. Masalah pada sistem listrik rumah sakit mengancam akan membahayakan prosedur pada saat kritisnya. "Generator darurat," teriak salah satu perawat. Ada momen kegelapan total sebelum lampu darurat menyala, lebih redup dari yang normal. Beberapa peralatan perlu di-restart, menyebabkan ketegangan dalam tim. "Tetap tenang," instruksi Budi. Matanya terpaku pada bidang bedah. "Kita lanjutkan, Maya, lampu bantu di sini, tolong." Saat bekerja di bawah pencahayaan yang berkurang, Budi merasakan sesuatu yang berbeda di lingkungan. Melalui jendela kecil ruang operasi, seberkas sinar matahari menembus kabut yang masih menggantung di atas kota, menciptakan berkas cahaya yang tepat menerangi tangannya. "Dokter," bisik salah satu perawat, "lihat." Seekor burung telah hinggap di ambang jendela, siluetnya terpotong melawan cahaya matahari. Itu identik dengan yang ada di gambar-gambar Dewi dan Adi. Budi merasakan gelombang kepastian dan ketenangan menyelimutinya. Tangannya sekarang bergerak dengan keyakinan yang melampaui pengetahuan teknis, dipandu oleh sesuatu yang melampaui ilmu kedokteran. "Sekarang," katanya, "melakukan manuver krusial. Maya, kita perlu menyelesaikan anastomosis ini tepat di sini." Tim bekerja dalam keheningan absolut. Setiap profesional sadar bahwa mereka berpartisipasi dalam sesuatu yang luar biasa. Burung itu tetap di jendela seperti penjaga diam, sampai saat terakhir prosedur. Ketika Budi akhirnya memberikan jahitan terakhir, lampu utama kembali berfungsi. Burung itu terbang, menghilang di langit yang sekarang benar-benar bersih, tanpa jejak kabut pagi. Penutupan umumnya Budi, suaranya syarat dengan emosi yang tertahan. "Maya, bisakah kamu?" "Saya sudah mengaturnya," dia menjawab, memahami tanpa perlu kata-kata lebih lanjut. Sementara tim menyelesaikan prosedur, Budi mengizinkan dirinya momen refleksi. Dia teringat pertemuan pertama dengan Dewi di tempat parkir, gambar yang telah mengubah arah hidupnya, senyum penuh harapan Adi. Di ruang tunggu dia tahu seluruh keluarga menunggu kabar. Dewi mungkin masih menggambar, mencatat dalam bukunya cerita hari itu. Kartini pasti sedang memberikan sentuhan terakhir pada cat airnya, dan Haryanto tentu masih mengukir,
Tangannya yang berpengalaman membebaskan lebih banyak burung dari kayu. Saat melepas sarung tangan bedah, Budi menyentuh saku tempat ukiran kecil beristirahat. Prosedur tersebut berhasil, tetapi dia tahu bahwa keajaiban sebenarnya tidak hanya pada teknik bedah yang sempurna, tetapi pada persatuan orang-orang, pada kekuatan cinta, pada keajaiban seni. Dr. Budi, panggil Maya, setelah adik kecil telah dipindahkan ke pemulihan. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti itu. Cara kamu menangani komplikasi tak terduga itu melampaui kedokteran. Budi tersenyum, lelah tapi sangat bahagia. Kamu tahu, Maya, hari ini saya belajar bahwa beberapa prosedur membutuhkan seni sebanyak ilmu. Dan kadang-kadang kita membutuhkan mata seorang anak untuk melihat itu. Bersama-sama mereka berjalan menuju ruang tunggu, di mana sebuah keluarga menunggu untuk mendengar bahwa burung kecil mereka siap untuk mulai terbang. Berita keberhasilan operasi diterima dengan air mata kegembiraan di ruang tunggu. Sari memeluk Dewi dengan erat, sementara Kartini dan Haryanto bergabung dalam perayaan. Gambar-gambar yang telah dibuat Dewi selama menunggu tersebar di atas meja, menceritakan kisah jam-jam kecemasan dan harapan itu. Dia baik-baik saja, Budi meyakinkan, masih mengenakan piyama bedahnya. Prosedurnya kompleks, tetapi Adi menunjukkan dirinya sebagai pejuang sejati. Kapan kami bisa melihatnya? Tanya Dewi, matanya bersinar dengan harapan. Dalam beberapa jam, jawab Dr. Maya. Dia perlu menghabiskan waktu di pemulihan, tetapi begitu dia stabil, kami akan mengizinkan kunjungan singkat. Budi memperhatikan gambar-gambar Dewi dan mengambil satu yang menarik perhatiannya. Itu adalah ilustrasi ruang operasi, tetapi dilihat dari perspektif unik. Dari atas, seolah-olah seekor burung sedang mengamati semuanya melalui jendela. Dewi, katanya, penasaran, bagaimana kamu membayangkan adegan ini? Gadis itu tersenyum, sedikit malu. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Rasanya seperti saya bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana. Saya menggambar burung di jendela karena saya merasa dia melindungi Adi. Budi dan Maya bertukar pandang berarti mengingat burung yang benar-benar muncul selama operasi. Kartini mendekat untuk melihat gambar, matanya dipenuhi air mata saat mengenali adegan yang sama yang telah dia impikan. Jam-jam berikutnya adalah adaptasi dan perawatan intensif. Tim medis memantau setiap detail kecil pemulihan Adi, sementara keluarga bergantian dalam pengawasan penuh kasih di ruang tunggu. Haryanto memanfaatkan waktu untuk mengubah sudut ruangan menjadi bengkel kecil, improvisasi, di mana dia melanjutkan karyanya dengan kayu. Suara lembut dari alatnya menciptakan suasana yang menenangkan, hampir meditatif. Kamu tahu, katanya kepada Dewi, yang mengamati pekerjaannya dengan terpesona. Setiap potong kayu memiliki ceritanya sendiri untuk diceritakan. Tugas kita hanyalah membantunya mengekspresikan diri. Kartini sementara itu telah memulai serangkaian lukisan baru, terinspirasi oleh peristiwa hari itu. Dalam kanvasnya, warna-warna cerah bercampur untuk menciptakan gambar transformasi dan kelahiran kembali. Seni membantu kita memproses momen-momen intens seperti ini, jelasnya kepada Sari yang mengagumi karyanya. Ini adalah cara untuk memberi makna pada apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di akhir sore, Adi dipindahkan ke kamar khusus di ICU anak. Ketika Dewi akhirnya bisa melihatnya, dia menemukan adiknya tertidur, tetapi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Di samping tempat tidurnya, Budi telah meletakkan 2 ukiran burung yang dia bawa selama operasi. Dewi, bisik Adi, membuka matanya perlahan saat merasakan kehadiran kakaknya. Aku melihat... Apa yang kamu lihat? Kecil, tanya. Dewi memegang tangannya dengan lembut. Burung-burung, mereka ada di sana bersamaku. Mereka membantuku untuk tidak takut. Budi, yang memeriksa tanda-tanda vital pasien, merasakan getaran saat mendengar kata-kata itu. Koneksi antara kakak beradik, seni, dan momen transendental di ruang operasi tampaknya semakin dalam dan misterius. Dalam hari-hari berikutnya, kamar Adi berubah menjadi pusat budaya kecil. Dinding dihiasi dengan gambar-gambar Dewi, lukisan Kartini,
dan beberapa ukiran kecil Haryanto. Pasien lain dari bangsal anak mulai mengunjungi ruangan, tertarik oleh energi positif yang memancar dari sana. Dr. Maya mengamati dampak positif yang dimiliki lingkungan artistik itu pada pemulihan tidak hanya Adi, tetapi juga anak-anak lain, mulai mengembangkan proyek untuk menerapkan kegiatan artistik di seluruh sektor pediatri. Seni adalah bentuk penyembuhan yang kuat, komentarnya kepada Budi, saat mereka mengamati sekelompok anak berpartisipasi dalam lokakarya menggambar improvisasi dikoordinasikan oleh Dewi. Kamu membantu kami melihat itu. Budi tersenyum menyentuh tanpa sadar kalung burung di lehernya. Sebenarnya gadis pemberani yang menjual gambar di tempat parkir yang mengajari kita pelajaran ini. Pemulihan Adi berkembang luar biasa. Pemeriksaannya menunjukkan hasil di luar harapan dan energinya meningkat setiap hari. Tapi transformasi yang paling mencolok bukan hanya fisik. Ada cahaya baru di matanya, kilau seseorang yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Sari melihat kedua anaknya akhirnya bersatu dan bahagia, mulai membuat rencana untuk masa depan. Dengan bantuan Kartini, dia belajar teknik melukis di kain, berpikir untuk memulai bisnis kecil pakaian kerajinan. Hidup seperti kanvas kosong, kata Kartini sambil mengajar. Kita bisa mengisinya dengan warna yang kita pilih. Dan begitulah, hari demi hari, keluarga improvisasi itu terus tumbuh dan menguat. Disatukan oleh seni, cinta, dan harapan. Kamar rumah sakit telah berubah menjadi tempat suci penyembuhan dan kreativitas, di mana burung-burung dari kayu, cat, dan grafit mengingatkan semua orang bahwa keajaiban terbesar terjadi ketika kita membuka hati kita untuk yang tak dapat dijelaskan. Seminggu setelah operasi, Dr. Joko membuat kunjungan kejutan ke kamar Adi. Direktur rumah sakit berhenti di pintu, terlihat terkesan dengan transformasi lingkungan rumah sakit menjadi galeri seni yang hidup dan berdenyut. Mengesankan, komentarnya, mengamati. Anak-anak dari kamar lain berpartisipasi dalam sesi menggambar yang dikoordinasikan oleh Dewi. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini dalam semua tahun saya di kedokteran. Budi, yang sedang memperbarui catatan medis Adi, mengangkat matanya. Orang-orang mengejutkan ketika kita memberi mereka kesempatan untuk menciptakan dan mengekspresikan diri. Joko mendekati tempat tidur Adi di mana anak itu bekerja pada gambar baru. Dan bagaimana kabar seniman kita? Sangat baik, jawab Adi dengan antusias. Dr. Budi bilang jantungku semakin kuat setiap hari. Dan lihat apa yang berhasil aku buat hari ini. Dia menunjukkan gambar terbarunya. Sekelompok burung terbang dalam formasi. Masing-masing dengan karakteristik unik yang mewakili orang-orang yang telah membantunya dalam perjalanannya. Ini Dr. Budi, jelas Adi, menunjuk ke burung dengan detail biru. Dan ini Dewi, selalu menjaga semua orang. Di sini adalah Kartini dan Haryanto, mengajari burung-burung lain untuk terbang. Joko mendengarkan dengan penuh perhatian, raut wajahnya yang biasanya keras mulai melunak. Kamu tahu, katanya setelah beberapa saat, mungkin saya telah keliru dalam beberapa hal. Apa maksudmu? Tanya Budi. Saya selalu berpikir bahwa rumah sakit unggulan dibangun hanya dengan angka, statistik, dan prosedur sempurna. Tapi lihat ini, dia memberi isyarat ke kamar yang penuh dengan kehidupan dan warna. Kalian telah menciptakan sesuatu yang luar biasa di sini. Pada saat itu, Dr. Maya memasuki kamar, membawa beberapa map. Syukurlah kamu di sini, Joko. Saya punya proposal untuk dipresentasikan. Dia menjelaskan proyeknya untuk menerapkan kegiatan artistik di seluruh bangsal anak, menunjukkan studi yang membuktikan bagaimana seni bisa mempercepat pemulihan pasien dan secara signifikan meningkatkan pengalaman rumah sakit mereka. Dan bukan hanya itu, lanjut Maya, bersemangat. Sejak cerita Adi dan Dewi tersebar, kami menerima berbagai tawaran dukungan. Seniman yang ingin memberikan kelas sukarela, perusahaan yang menawarkan bahan. Joko mendengarkan dengan penuh perhatian. Tatapannya beralih antara dokumen dan anak-anak bahagia di sekitar. Berapa biaya untuk menerapkan ini? Jauh lebih sedikit daripada yang kita rugi dalam pengobatan untuk kecemasan dan depresi anak.
jawab Maya. Selain itu, kami sudah memiliki beberapa sponsor yang tertarik. Budi mengamati adegan dengan senyum kecil, mengingat bagaimana semuanya dimulai dengan gambar burung sederhana di tempat parkir yang gelap. Sekarang benih kecil itu telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ada satu hal lagi, kata Dewi, yang telah mendekati kelompok dengan malu-malu. Bolehkah saya tunjukkan? Dia membuka buku gambarnya di halaman tertentu, mengungkapkan proyek yang telah dia kembangkan dengan bantuan Kartini, mural untuk pintu masuk rumah sakit, penuh dengan burung-burung berwarna-warni dan pesan harapan. Idenya adalah setiap pasien bisa menambahkan burungnya sendiri sebelum menerima izin pulang, jelasnya. Dengan begitu, bahkan setelah mereka pergi, sebagian dari mereka akan terus ada di sini, memberi kekuatan kepada mereka yang baru datang. Joko mengambil gambar, mempelajarinya dengan seksama. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum. Senyum tulus yang mengejutkan semua orang. Kamu tahu, Dewi, ketika kamu muncul menjual gambar di tempat parkir, petugas keamanan kami ingin mencegahmu. Sekarang saya lihat kamu tidak hanya menjual seni, kamu mengajari kami pelajaran berharga tentang penyembuhan dan kemanusiaan. Dia berpaling ke Maya dan Budi. Disetujui, mari kita terapkan proyek ini di seluruh bangsal anak. Dan lebih, saya ingin memperluas secara bertahap ke sektor lain rumah sakit. Berita itu diterima dengan sukacita oleh semua orang. Adi, dari tempat tidurnya, segera mulai membuat gambar baru untuk merayakan, sementara Dewi memeluk Kartini, air mata kebahagiaan di matanya. Dokter Budi, panggil Joko sebelum pergi, kamu benar, kadang-kadang kita perlu mengambil risiko, bukan hanya untuk angka, tetapi untuk dampak nyata yang bisa kita miliki dalam kehidupan orang. Budi mengangguk, merasakan berat familiar kalung burung di lehernya. Kamu tahu, Joko, saya belajar bahwa kemajuan terbesar dalam kedokteran tidak selalu datang dari peralatan paling modern atau teknik paling canggih. Kadang-kadang mereka datang dari hati seorang anak dengan pensil di tangannya. Malam itu, ketika rumah sakit akhirnya sunyi, Budi tinggal sebentar lagi di kamar Adi. Mengamati keluarga yang berkumpul, Sari telah tertidur di kursi berlengan, senyum tenang di wajahnya. Dewi masih menggambar dengan cahaya lembut lampu meja, sementara Adi tidur tenang, dua burung kayu menjaga tidurnya. Melalui jendela, bulan menerangi kota dengan lembut, dan Budi bisa bersumpah dia melihat siluet burung memotong langit malam. Tapi sekarang dia tahu bahwa beberapa misteri tidak perlu dijelaskan. Cukup percaya pada keajaiban yang terjadi ketika seni, cinta, dan kedokteran bertemu. 3 minggu setelah operasi, tibalah hari besar. Adi akan menerima izin pulang dari rumah. Sakit. Berita itu diterima dengan campuran kegembiraan dan nostalgia oleh semua yang terlibat dalam perjalanannya. Kamar 304, yang telah berubah menjadi pusat budaya yang sebenarnya, dipenuhi dengan orang-orang yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi ini bukan perpisahan. Jelas Adi kepada anak-anak lain dari bangsal anak yang datang untuk melihatnya. Aku akan kembali setiap minggu untuk lokakarya menggambar kita, bukan Dewi. Dewi yang mengatur bahan-bahan seni yang telah mereka kumpulkan selama rawat inap, tersenyum kepada adiknya. Tentu, Dr. Maya sudah meresmikan kelas seni kita sebagai bagian dari program terapi rumah sakit. Memang keberhasilan pemulihan Adi telah menginspirasi perubahan signifikan di Rumah Sakit Sejahtera. Proyek percontohan art terapi, awalnya terbatas pada pediatri, sedang diperluas ke sektor lain. Kartini telah diundang untuk mengkoordinasi program lokakarya melukis untuk pasien dalam perawatan jangka panjang, sementara Haryanto mengembangkan pekerjaan dengan kerajinan kayu di bangsal rehabilitasi. Sari, yang membereskan barang-barang, terakhir putranya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari ibu putus asa yang menerobos kantor Budi beberapa minggu yang lalu. Pakaiannya sekarang dihiasi dengan lukisan halus yang dia buat sendiri di bawah bimbingan Kartini, adalah kesaksian transformasi artistiknya sendiri. Dr. Budi, panggil Adi, sambil menunggu dokumen terakhir untuk kepulangannya. Bolehkah saya tunjukkan sesuatu yang istimewa yang saya dan Dewi buat? Budi duduk di tepi tempat tidur, penasaran.
Adi dan Dewi bertukar pandang sebelum mengungkapkan gambar besar yang telah mereka sembunyikan. Itu adalah representasi detail dari momen operasi, tetapi dilihat dari perspektif unik. Dari atas, seolah-olah melalui mata burung-burung yang melindungi mereka. Dewi menceritakan tentang burung yang muncul di jendela selama operasi, kata Adi. Dan tahu tidak, dokter, saya ingat dia. Bukan sebagai sesuatu yang saya lihat dengan mata, tetapi sebagai kehadiran yang saya rasakan di sini. Dia menunjuk ke jantungnya sendiri. Budi memeriksa gambar, terharu. Ketepatan dengan mana anak-anak telah menangkap momen mistis itu mengesankan. Di pusat ilustrasi, tangannya muncul diselimuti cahaya lembut, dan burung-burung kayu yang dia bawa di sakunya digambarkan sebagai penjaga bercahaya. Ada kejutan lagi, umumnya Dewi mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Itu adalah buku buatan tangan dijilid dengan kasih sayang berjudul Perjalanan Burung-Burung. Kami mengumpulkan semua gambar yang kami buat sejak awal, jelasnya. Cerita Adi, burung-burung, semuanya. Kartini membantu kami dengan penjilidan, dan Haryanto membuat sampul ini dari kayu. Budi membalik-balik buku itu, kagum. Di sana ada seluruh perjalanan yang didokumentasikan melalui seni. Dari gambar pertama yang dijual di tempat parkir hingga hari-hari terakhir di rumah sakit. Setiap halaman menceritakan tidak hanya cerita operasi Adi, tetapi transformasi semua yang terlibat. Kami membuat 3 salinan, lanjut Adi. 1 untuk Bapak, 1 untuk rumah sakit, dan 1 untuk keluarga kami. Dr. Maya, yang telah masuk dengan diam ke kamar, mengamati adegan dengan air mata di matanya. Kamu tahu, katanya, dalam semua tahun kedokteran saya tidak pernah melihat cerita seperti kalian. Dan sekarang berkat buku ini, pasien lain akan bisa menemukan harapan melaluinya. Memang buku yang akan beristirahat di perpustakaan rumah sakit akan jauh lebih dari sekadar catatan sederhana. Itu akan menjadi kesaksian kekuatan transformatif seni dan cinta, pengingat bahwa penyembuhan melampaui prosedur medis. Tapi masih belum lengkap, kata Dewi membuka buku di halaman terakhir. Masih kosong. Halaman ini untuk hari ini, untuk mencatat bukan akhir tetapi awal baru. Semua berkumpul di sekitar tempat tidur saat Dewi dan Adi bersama-sama mulai menggambar. Di bawah goresan terampil mereka muncul gambar yang kuat. Sekelompok besar, burung terbang, masing-masing membawa kunci kecil di paruh. Di tengah gambar 2 burung yang lebih besar, jelas mewakili kakak beradik, memimpin jalan. Kunci-kunci, jelas Adi, adalah untuk membuka jalan baru, untuk membantu orang lain menemukan cara mereka sendiri untuk terbang. Beauty masa kabarita. Budi mengamati, merasakan berat familiar kalung burung di lehernya, identik dengan yang masih dipakai Dewi. Kedua anak itu, melalui seni dan cinta tanpa syarat mereka, tidak hanya mengubah hidup mereka sendiri, mereka telah menciptakan warisan yang akan terus menyentuh hati dan menyelamatkan nyawa lama setelah mereka meninggalkan rumah sakit. Kurasa sudah waktunya, kata Sari dengan lembut ketika tanda tangan terakhir ditempatkan pada gambar. Adi turun dari tempat tidur, untuk pertama kalinya tanpa membutuhkan bantuan. Langkahnya mantap, jantungnya sekarang kuat dan sehat, berdetak dengan ritme yang aman. Sebelum pergi, dia berhenti di pintu kamar dan melihat ke belakang, ke ruang yang telah menjadi rumahnya dalam beberapa minggu terakhir. Dr. Budi, panggilnya. Menurut Bapak, apakah burung-burung akan terus melindungi anak-anak lain di sini? Budi tersenyum, menyentuh lembut bahu anak itu. Saya yakin mereka akan, Adi. Sebenarnya saya pikir mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka akan terus terbang melalui setiap gambar, setiap cerita, setiap hati yang kalian sentuh. 6 bulan telah berlalu sejak kepulangan Adi. Rumah Sakit Sejahtera telah mengalami transformasi signifikan. Program art terapi sekarang secara resmi disebut Sayap Harapan, melayani pasien dari semua bangsal. Koridor-koridor yang dulu kaku dan putih kini dihiasi dengan mural penuh warna. Masing-masing menceritakan kisah berbeda tentang penyembuhan dan kemenangan. Budi tiba pagi-pagi di hari istimewa itu. Ini adalah hari peresmian resmi bangsal anak baru yang sepenuhnya dirancang ulang untuk mengintegrasikan seni dan kedokteran.
Di lobi utama, mural besar yang dirancang oleh Dewi akhirnya akan diungkapkan. Komposisi menakjubkan dari burung-burung berwarna-warni, masing-masing mewakili seorang pasien yang telah melewati rumah sakit. Luar biasa bagaimana semuanya berubah, bukan? Komentar Dr. Maya mendekati dengan secangkir kopi dan berpikir bahwa semua ini dimulai dengan seorang gadis yang menjual gambar di tempat parkir. Budi tersenyum, mengamati persiapan terakhir untuk upacara. Kartini mengawasi pemasangan beberapa lukisan sementara Haryanto menyesuaikan ukiran kayu terakhir yang akan menghiasi ruangan. Dr. Budi, sebuah suara familiar memanggilnya. Itu Adi, berlari ke arahnya dengan energi yang diperbarui. Anak itu tidak dapat dikenali, pipinya merona, matanya bersinar dengan kesehatan dan vitalitas. Adi, betapa kuatnya kamu sekarang, dan seru Budi, memeluk anak itu. Lihat apa yang berhasil saya lakukan, kata Adi menunjukkan sebuah medali. Saya mendapat juara pertama dalam kompetisi renang sekolah. Sari dan Dewi menyusul di belakang, keduanya berseri-seri. Sari sekarang bekerja di rumah sakit, mengkoordinasikan proyek seni di kain dengan ibu-ibu pasien yang dirawat. Karya-karya mereka dijual di toko kecil rumah sakit, menghasilkan pendapatan bagi keluarga dalam situasi serupa yang pernah dia alami. Dewi, sementara itu, telah menjadi selebriti kecil. Kelas menggambarnya untuk anak-anak yang dirawat terkenal, dan dia telah menerima beasiswa penuh untuk belajar seni visual segera setelah menyelesaikan sekolah dasar. Kami membawa kejutan, umumnya Dewi, membawa sebuah map. Ini adalah versi final buku ini. Sebuah penerbit tertarik untuk menerbitkannya. Perjalanan burung-burung telah tumbuh melampaui 3 salinan asli. Dengan ilustrasi dari Dewi dan Adi, teks dari Kartini dan foto-foto ukiran Haryanto, buku itu menceritakan tidak hanya kisah mereka, tetapi membawa harapan dan inspirasi bagi keluarga lain yang menghadapi tantangan serupa Dr. Joko, yang telah melalui transformasinya sendiri dalam beberapa bulan terakhir, bergabung dengan kelompok. Kalian lihat survei kepuasan terbaru? Tingkat pemulihan kita meningkat secara signifikan sejak penerapan program artistik. Ini bukan hanya tentang angka, Joko, Budi mengingatkan dengan lembut. Saya tahu, Direktur itu tertawa. Kalian telah mengajari saya itu. Ini tentang kehidupan yang diubah. Upacara peresmian itu mengharukan. Puluhan mantan pasien dan keluarga mereka hadir, masing-masing berkontribusi dengan seekor burung untuk mural kolektif. Adi dan Dewi bersama-sama menempatkan bagian tengah. Seekor burung emas besar membawa kunci, melambangkan kekuatan seni dalam membuka pintu untuk penyembuhan. Selama pidatonya, Budi melihat ke arah hadirin yang penuh dengan wajah-wajah familiar dan baru. Dia melihat anak-anak yang seperti Adi telah menemukan kekuatan melalui seni. Dia melihat orang tua yang seperti Sari telah menemukan bakat mereka sendiri di tengah kesulitan. Dia melihat rekan dokter yang seperti dirinya sendiri telah belajar untuk melihat melampaui protokol dan angka. Kedokteran, katanya, mengajari kita untuk menyembuhkan tubuh, tapi seni mengajari kita untuk menyembuhkan jiwa. Dan ketika kita menyatukan keduanya, kita menciptakan sesuatu yang benar-benar ajaib. Setelah upacara, sementara orang-orang berkeliling mengagumi karya yang dipamerkan, Budi menemukan momen tenang dengan keluarga besarnya. Kartini dan Haryanto, Sari dan anak-anaknya, Dr. Maya, semua disatukan oleh cerita yang dimulai dengan gambar burung sederhana. Lihat, tunjuk Adi tiba-tiba berlari ke jendela. Di luar seekor burung hinggap di bingkai jendela, jenis yang sama yang muncul selama operasinya. Semua mengamati dalam diam saat ia membuka sayapnya, siluetnya terpotong, melawan matahari sore. Kamu tahu apa yang saya pelajari? Kata Dewi dengan lembut. Kalung burungnya bersinar di bawah sinar matahari. Bahwa kadang-kadang kita perlu melewati badai untuk belajar terbang. Tapi ketika kita terbang bersama, tidak ada ketinggian yang tidak bisa kita capai. Budi menyentuh kalungnya sendiri, merasakan koneksi mendalam yang menyatukan mereka. Pada saat itu dia mengerti bahwa misi sebenarnya sebagai dokter bukan hanya melakukan operasi sempurna, tetapi membantu orang menemukan sayap mereka sendiri. Burung itu terbang, menghilang di cakrawala, tetapi semangatnya akan tetap di sana,
terbang melalui setiap gambar, setiap ukiran, setiap hati yang diubah oleh keajaiban cinta dan seni. Setahun telah berlalu sejak peresmian Bangsal Anak Baru. Program Sayap Harapan sekarang menjadi model bagi rumah sakit lain di negara ini. Dan Rumah Sakit Sejahtera telah menjadi rujukan bukan hanya dalam keunggulan medis, tetapi juga dalam humanisasi perawatan. Pada pagi istimewa itu, Budi tiba lebih awal dari biasanya. Ini adalah hari peluncuran resmi buku Perjalanan Burung-Burung di toko buku paling penting di kota. Auditorium rumah sakit telah dipilih untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Keputusan simbolis yang mewakili dengan sempurna fusi antara kedokteran dan seni yang dirayakan oleh cerita tersebut. Saat berjalan di koridor, Budi berhenti untuk mengagumi mural yang sekarang menghiasi dinding. Masing-masing menceritakan kisah berbeda tentang kemenangan, semuanya terhubung oleh tema burung yang telah menjadi simbol harapan di rumah sakit. "Merenung, nak," suara Kartini mengejutkannya. Ibunya membawa kanvas baru, masih tertutup. "Hanya mengingat bagaimana semua ini dimulai," jawabnya memeluknya. "Terkadang rasanya seperti baru kemarin saya bertemu Dewi di tempat parkir." Kartini tersenyum, membuka kanvas yang dia bawa. Itu adalah lukisan yang mengesankan, menunjukkan momen tepat ketika Budi bertemu Dewi untuk pertama kalinya, tetapi digambarkan dengan cara mistis. Di langit malam lukisan itu, konstelasi membentuk siluet burung, seolah-olah alam semesta sendiri bersekongkol untuk pertemuan itu. "Ini untuk pameran hari ini," jelas Kartini. "Saya menyebutnya pertemuan takdir." Haryanto muncul tak lama kemudian, membawa kreasi terakhirnya, ukiran kayu yang menggambarkan pohon yang cabang-cabangnya berubah menjadi burung saat menyentuh langit, untuk melambangkan bagaimana setiap orang yang lewat sini meninggalkan sedikit dari diri mereka dan membawa sedikit dari kita semua, jelasnya. Auditorium sedang ditransformasi untuk acara. Selain peluncuran buku, akan ada pameran khusus yang mengumpulkan karya dari semua pasien yang telah berpartisipasi dalam program selama tahun terakhir. Di tengah ruang, instalasi khusus menunggu tertutup. Itu adalah kejutan yang telah disiapkan oleh Dewi dan Adi. "Dokter Budi," suara ceria Adi bergema di koridor. Anak laki-laki itu sekarang dengan 1 tahun kehidupan dan kesehatan lebih, berlari dengan energi. Di belakangnya Dewi dan Sari berjalan sambil berbicara dengan Dokter Maya. "Semua siap untuk hari ini?" tanya Budi, mengagumi betapa kuat dan sehatnya Adi sekarang. "Hampir," jawab Dewi, matanya bersinar dengan harapan. "Tinggal bagian terakhir dari instalasi. Bisakah Bapak membantu kami?" Instalasi yang telah dibuat oleh kakak beradik adalah karya interaktif. Mobile besar dari burung-burung kertas, kayu, dan kain, masing-masing berisi pesan harapan yang ditulis oleh pasien dan keluarga mereka. Di tengah, tergantung satu tempat, kosong menunggu burung terakhir. "Yang ini istimewa," kata Adi, mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah burung yang diukir dari kayu. Jelas dibuat dengan bantuan Haryanto, tetapi dengan detail yang dilukis oleh dirinya sendiri dan Dewi. "Ini mewakili kita semua," jelas Dewi. "Lihat, sayapnya memiliki kata-kata yang tertulis di atasnya." Budi memeriksa benda itu dengan emosi. Di sayap burung dengan tulisan halus tertulis nama semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan itu, bersama dengan kata-kata seperti cinta, seni, penyembuhan, harapan, dan transformasi. "Dan ada satu hal lagi," kata Adi, membalikkan burung itu. Di bagian bawah ada laci kecil rahasia. Di dalamnya dilipat dengan hati-hati adalah gambar pertama yang Dewi jual kepada Budi malam itu di tempat parkir. "Agar kita tidak pernah lupa bagaimana semua ini dimulai," senyum Dewi menyentuh kalung burungnya. Saat waktu acara mendekat, orang-orang mulai berdatangan. Keluarga yang telah melewati program profesional kesehatan, seniman yang telah berkontribusi dengan lokakarya, semua berkumpul untuk merayakan kekuatan transformatif seni dalam kedokteran. Dr. Joko yang datang ditemani perwakilan dari rumah sakit lain yang tertarik untuk menerapkan program serupa. Tampak sangat bangga. "Kamu tahu, Budi," katanya dalam momen tenang, "kamu tidak hanya menyelamatkan hidup seorang anak,
Kamu membantu kami menemukan kembali esensi sejati kedokteran. Dr. Maya, yang sekarang secara resmi mengkoordinasikan program Sayap Harapan, mengumpulkan semua orang untuk momen khusus sebelum dimulainya acara resmi. Di tangannya, dia memegang salinan buku yang akan diluncurkan. Buku ini dia mulai bukan hanya kisah Adi, Dewi, dan keluarga mereka. Ini adalah kesaksian tentang apa yang terjadi ketika kita membuka hati kita untuk keajaiban yang ada di luar sains. Setiap halaman mengingatkan kita bahwa terkadang keajaiban terbesar dimulai dengan tindakan sederhana keberanian dan cinta. Budi mengamati adegan itu, hatinya meluap dengan emosi. Dia melihat Dewi, sekarang seorang seniman muda yang sedang dalam pembentukan, membantu anak-anak lain menemukan bakat mereka sendiri. Dia melihat Adi sehat dan kuat, menginspirasi pasien lain dengan cerita ketangguhannya. Dia melihat Sari, yang telah berubah menjadi seniman dan mentor, membantu ibu-ibu lain menemukan kekuatan melalui seni. Ketika burung terakhir ditempatkan di mobile, melengkapi instalasi, angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela auditorium, membuat semua bagian menari dengan lembut. Cahaya matahari menembus burung-burung berwarna, menciptakan kaleidoskop warna di lantai, seolah-olah langit sendiri memberkati momen itu. Peluncuran buku itu adalah kesuksesan mutlak. Saat menandatangani salinan di samping Dewi dan Adi, Budi mengamati bagaimana setiap orang yang mendekat memiliki ceritanya sendiri untuk dibagikan, koneksi mereka sendiri dengan keajaiban burung-burung yang sekarang terbang di koridor rumah. Sakit sejahtera. Di akhir acara ketika sebagian besar tamu sudah pergi, keluarga besar itu berkumpul di taman rumah sakit. Tempat itu, yang tadinya hanya ruang hijau sederhana, telah diubah menjadi tempat suci kecil di luar ruangan. Dengan ukiran Haryanto ditempatkan secara strategis di antara bunga-bunga dan mural khusus yang dilukis oleh Kartini. Siapa sangka, komentar Sari duduk di salah satu bangku taman, bahwa gambar yang dijual di malam gelap bisa mengubah begitu banyak kehidupan. Dewi, yang menyesuaikan kalung burungnya, tersenyum. Bukan hanya gambarnya, Bu, tapi cinta. Cinta yang membuat kita terus mencoba, yang membuat kita tetap bersatu, bahkan di saat-saat paling sulit. Adi, bermain dengan ukiran burungnya sendiri, menambahkan, dan seni membantu kita mengekspresikan cinta itu ketika kata-kata tidak cukup. Budi mengamati adegan dengan hati penuh. Kartini dan Haryanto duduk dekat dengan kreasi mereka, berbagi cerita dengan Dr. Maya tentang proyek baru yang sedang mereka kembangkan untuk program. Dr. Joko yang memutuskan untuk tinggal untuk momen yang lebih intim, ini tampak sangat tersentuh oleh kesederhanaan dan keindahan pertemuan keluarga itu. Kalian tahu, kata Budi, menarik perhatian semua orang. Hari ini kita tidak hanya merayakan buku atau program yang sukses, kita merayakan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kemampuan manusia untuk mengubah diri dan mengubah dunia di sekitarnya melalui cinta dan seni. Pada saat itu, seolah merespon kata-katanya, sekelompok burung terbang di atas taman, siluet mereka terpotong langit senja. Semua mengamati dalam diam, mengenali dalam penerbangan itu, energi mistis yang sama yang telah menyatukan mereka setahun yang lalu. Dr. Budi, panggil Dewi dengan lembut. Bisakah kita melakukan satu hal terakhir? Dia mengeluarkan blok gambar baru dan beberapa pensil warna dari tasnya. Dia mendistribusikan bahan untuk semua yang hadir, termasuk Dr. Joko, yang tampak sesaat bingung dengan ide untuk menggambar. Mari kita semua membuat burung terakhir, jelasnya. Tapi kali ini, kita menggambar bersama sebagai satu keluarga. Dan begitulah, di taman yang tenang di bawah cahaya keemasan matahari terbenam, masing-masing mulai menciptakan interpretasi mereka sendiri tentang seekor burung. Kartini dengan sapuan kuasnya yang lembut, Haryanto dengan goresan kukuh pemahatnya, Adi dengan gayanya yang ceria dan berwarna, Dewi dengan tekniknya yang semakin halus. Budi memegang pensilnya, merasa kembali seperti anak laki-laki yang menggambar di samping ibunya, bermimpi membuat perbedaan di dunia. Dalam gambarnya, dia menciptakan bukan hanya seekor burung, tetapi representasi dari semua yang telah mereka alami, sayap yang terbuat dari stetoskop dan kuas,
bulu-bulu yang berubah menjadi pisau bedah dan kain, jantung yang kuat dan sehat berdetak di tengah. Ketika semua selesai, Dewi mengumpulkan gambar-gambar membentuk lingkaran sempurna. "Lihat," katanya, "bagaimana setiap burung unik tapi semua terbang dalam arah yang sama." Menuju harapan, Adi melengkapi, senyumnya menerangi taman. Sari, terharu, memeluk anak-anaknya. Menuju cinta. Menuju masa depan, tambah Maya, yang sekarang akan berbeda untuk begitu banyak keluarga lain. Budi melihat ke arah orang tuanya, teman-temannya, keluarga ini yang telah dihadiahkan takdir kepadanya. Dia menyentuh kalung burungnya untuk terakhir kali dan tersenyum, mengetahui bahwa beberapa cerita tidak benar-benar memiliki akhir. Mereka terus terbang, menyentuh hati, mengubah kehidupan, mengingatkan semua orang bahwa keajaiban terbesar terjadi ketika kita mengizinkan cinta, dan seni menyembuhkan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Dan begitulah, saat matahari tenggelam di Cakrawala, Jakarta, burung-burung melanjutkan penerbangan abadi mereka.